Jadi ada film, Pi. Film ini adalah film terkutuk. Oh, film terkutuk. Film terkutuk. Kalian tahu nggak sih kalau dulu? Kalau dulu. Jadi ada film namanya Poltergeist. Ah, gay. Oh tahu. Poltergeist anjing. Oh, Poltergeist. Tahu. Poltergeist ini tuh film yang dikatakan terkutuk saat produksi dan sesudahnya. Benar kan Poltergeist kan? konfirmasi ulang. Poltergeist. Poltergeist ya. Ini bukunya di sini Oh soalnya. iya. Poltergeist. Kita kan waktu kemarin ngomongin ini soalnya. Iya. Yes, Poltergeist itu kenapa film ini terkutuk? Ada dua hal yang aing garis bawahi yang parah ya. Apa tuh? Pertama, film ini menggunakan prop. Jadi pernah ada adegan di mana orang ini tenggelam di satu kolam renang, terus tulang-tulang keluar. Oke. Tulang manusia. Kan kayak gitu kan? Nyaru. Jadi banyak tulang manusia keluar dan di adegan itu akhirnya dia teriak-teriak bla 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 bla. Yang menarik, tim produksinya itu tidak tahu beli tulang manusia itu di mana untuk prop. Yang dia tahu harganya murah. Oke. Ternyata itu jenazah beneran. Balik anjing. Iya. Goblok kan. Tahun berapa bangsa? Kayak itu di mana anjing, film apa? Di mana? Poltergeist. Di daerah? Di US aja. di US. Poltergeist itu. Nah, film ini udah terkutuk dari produksian 1982. 82. Oke. Ternyata tulang-tulangnya itu sebagian adalah tulang manusia asli karena lebih murah. Ngerinya. Daripada bikin properti itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya itu kesalahan produksinya karena dia nggak tahu yang dibeli itu apa, yang tahu dia tahu itu murah. Dapat dari mana anjing orangnya? Nggak tahu anjing. Nah, itu tuh ada fotonya ya, langsung Google aja guys. Ih, ngeri kali. Ih, ngerinya. Ngerinya. Itu propertinya. Iya. Iya. Mandi lumpur anjing. Kayak kulit gitu di make upin lagi Iya, ya? di make upin Gimana? lagi. Oh. Nggak bisa coy, nggak bisa masuk coy. Link nggak bisa masuk link. Jangan Link. Kena coret ntar. Terus yang ironisnya dari film ini adalah pemeran utamanya kan anak kecil umur 8 tahun waktu main film. Tapi dia akhirnya meninggal di umur 12. Oke. Karena dia mengalami PTSD yang tinggi main film itu. Setelah dia tahu faktanya kalau misalnya ternyata itu adalah Enggak, ini beda hal. Oh, beda hal. apalagi? Jadi waktu diajak syuting itu hantunya efeknya itu terlalu realistis buat dia. Masalah zaman dulu tuh nggak pakai CGI ya. Iya. Kalau sekarang kan syuting apa-apa ijo kan. Sekarang dulu kan enggak. Dulu apa Turns sih out- nama ininya? Kalau bukan CGI apa BYD. sih? Bukan apa ada XX1. ada istilah bukan XX1 anjing. Lanjut. Terus ya karena dia punya PTSD yang tinggi dari situ, dia stres, dia depres lah untuk anak itu. Dan orang tuanya tuh sedikit memaksa dia di karir film terus ada anjir anaknya lucu pisan, tapi mana harus lihat aja. Oke. Kayak kasihan gitu. Akhirnya di umur 12 dia meninggal karena Takut. jangka panjang efek dari main film itu. Hah? Depresi saya tak. Kurang lebih lah. Sakit akhirnya meninggal. Jadi emang efek kayaknya vibes-nya semuanya dibikin serealistis mungkin ya. Iya. Iya. Mungkin nggak tahu dia nggak di briefing sama orang tuanya gimana nggak ngerti. Mungkin ya. Soalnya orang tuanya pun dicurigai melakukan pemaksaan ke dia untuk melakukan film. Udah exploit gitu. Iya udah semi eksploitasi sih itu. Damn. Nah terus pembahasan film kedua, kalian ada yang tahu Boogeyman atau Candyman nggak? Big Bu gimana yang tahu? Yang makan cacing kan? Itu WWE anjing. Lah, sama goblok makan cacing. Makan tai anjing mana. Astagfirullahaladzim, omongannya ya Allah. Jadi ada film yang sangat berhubungan sama Boogeyman dan Candyman. Oke. Ceritanya adalah dulu memek nih orang kok ngerek anjing. Bentar. Mana sih anjing? Itel kan? Ital yes. Kau pengen beli Ital di mana? Di Ital deh. Nah, jadi ada orang namanya Ruth McCoy. Itu orang Amerika yang kisahnya saking tragisnya diangkat ke film Boogeyman sama Candyman. Ruth McCoy ini adalah seseorang yang punya penyakit skizo. Oke. Oke. Ini penting ya, ini penting banget buat cerita. Jadi Ruth McCoy itu pernah dirawat karena skizo. Dia ada PTSD karena dia harus melalui perang dunia juga. Emang perang tuh gak ada untungnya anjing sebenarnya. Iya. Akhirnya karena itu dia mengalami skizo dan depresi yang sampai akhirnya pernah dirawat di RSJ. Keluar dia dari RSJ dan dinyatakan sudah sembuh skizonya. Nih ya garis bawahi, skizonya itu sudah tidak bermasalah, berarti dia udah sembuh dong. Oke. Secara medis dia udah sembuh. Tiba-tiba
dia pulang ke rumahnya di apartemen, dia sendirian. Di apartemen itu dia sering ngelihat orang. Dia sering ngelihat orang. Jadi pas dia lagi jalan, tiba-tiba kayak ada sekelebat di horden ada orang. Cing, ada orang. Mamat. Oh, bukan. Terus akhirnya dia jalan, balik lagi ke horden nggak ada. Dia langsung mikir kan, akhirnya dia nelfon dokter, kayaknya gue masih error dah. Oke, Kayaknya ada masih skizo. Masih something wrong aja. Something wrong. Hah. Terus kata dokter, akhirnya ketemu lagi dokternya, itu dia ngomong, si dokter enggak, dia udah beres. Harusnya udah aman. Obat lu diminum terus kan, dia akhirnya nggak pernah putus juga obatnya atau apa. Satu momen dia ke kamar mandi, di kaca kamar mandi Ada orang. ada orang, Anjing. tapi dia cuma berdiri. Bentar Van, sorry motong. Ini kayak game yang kita mainin Iya, kemarin. yang dari Korea. Yang dokter gila. Yang buka pintu apa enggak? Dia cuma Iya, berdiri. yang dokter gila. Lanjut. Dan dia ngelihat orang itu ngelihat dia. Ini apa ya? Gue telepon polisi aja apa? Dia telepon polisi. Polisi datang kan? Dan polisi datang nggak ada apa-apa di rumahnya. Akhirnya nggak lama dari situ dia ngejalanin kehidupan biasa dengan nganggep ya udah itu lagi error aja. Tiba-tiba orang berdiri anjing di pintu. Di pintu rumahnya. Dia nelpon polisi lagi. Ya ada orang berdiri di pintu gua, beneran ada orang. Datanglah polisi. Gak ada. Terus udah dinyatakan nih orang skizonya masih parah. masih parah. Heeh. Dan sometimes orang ini muncul di kamar mandi tengah malam. Kata cewek itu. Terus polisinya udah. Laporan hari terakhir. Ini orang ada di belakang kaca kamar mandi gua sembunyi. Dan dia suka muncul keluar. Jadi kaca kamar mandi itu bisa dibuka gitu. Oh, yang dalam Ada ada kayak lemari buat lah, ini lemari. buat naro sabun. Sikat apa. gigi ya. Iya. Cuman ya. cuman Ya. di belakangnya tuh space-nya agak gede jadi orang bisa sembunyi. Anjing di serem situ. banget bangsat. Terus Dan dia ngomong, ini ada orang di kamar mandi gua. Terus polisi bilang, ini aduan keberapa kali dan itu gak ada faktanya. 911 ini kan. Iya. Udah. Besoknya tetangganya nengok dong. Karena ditanyain sama polisi tetangganya ya. Udah pas tetangganya masuk, dia sudah dalam keadaan meninggal di rumahnya. Gara-gara meninggalnya kenapa? Ditembak. Beneran dong. Turns out selama ini yang dia lihat Itu orang asli. itu orang asli, itu pembunuhan. tapi kok bisa nggak ada Mas dicek? Pembunuh itu udah sembunyi di apartemen dia berbulan-bulan. Wah, Pas dia masih dirawat berarti. Pertamanya pas dia masih dirawat, terus akhirnya pas dia pembunuh itu keluar masuk lewat jendela Kenapa kamar harus mandi. kenapa harus nungguin dulu lama gitu? Kalau ini mah ketemu, kemudian namanya jadi pembunuh, enggak sih? Enggak beres. Gawean. Nggak tahu kan ya Ada penyakit B ya, bukan penyakit sih, lebih tepatnya tuh sindrom ya. Namanya tuh playing with your prey anjing. Nah, Kita ini sebenarnya kan binatang ya, apa punya insting makhluk hidup, emang entah- binatang sih ini mah. punya insting binatang gitu kan. Beberapa hewan itu punya instingnya tuh dia tuh main sama makanannya dia. contohnya polar bear. Iya. Kalau bir bintang. Iya, Dan benar. kayaknya Iya, polar gak bear. jauh juga dari kita kalau kita tuh emang punya insting liar yang seperti itu. Beberapa orang punya insting yang namanya playing with your prey gitu, main-main sama Korban. bukan korban, main-main sama mangsa lu gitu. Nah, Jadi orang pengen ini- lihat penderitaan atau gimana? Enggak ya? Oh, paus juga katanya tuh. Paus apa guys? Paus orca kan? Nah, terus akhirnya respon polisi itu tidak ada bukti darurat. Esok harinya tetangga tidak melapor lagi karena tidak melihat si Ruti ini. Setelah beberapa kali laporan didobrak, meninggal dunia ditembak di apartemennya. Diduga pelaku keluar masuk lewat cermin kamar mandi Sebentar, tuh keluar dan mas sembunyi di belakang kaca kamar mandi tempat dia ngaca. kaca kamar mandi gimana caranya dia sembunyi? Jadi apartemen tua lah. Aing nggak tahu, gede banget apartemen tua kan tahun 40-an tuh. Entah kaca kamar mandinya tuh belakangnya ada lemari atau ada space, orangnya sembunyi di situ. Berdiri aja udah, kayak boogeyman, kayak Candyman. Kalau dipanggil di kamar mandi muncul di kaca kamar mandi kan. Anjing. Megang pistol dia. Nah, orang masuk lewat cermin kamar mandi ini jadi urban legend terkenal dia karena dia megang pistol. Akhirnya kan dibunuh. Ini kelanjutannya ya. Kasus ini menyoroti buruknya sistem public housing di Chicago karena apartemen rapuh dan berbahaya dan polisi melambat respon penghuni yang miskin di Chicago. Oh, berarti sama yang kaya doang dia. Untung di Chicago ya, polisi melambat penghuni yang miskin Di di Chicago. Chicago. Untung di Chicago. Kan cuma di Chicago doang, Di polisi Chicago lambat mah. doang. Tapi Ya. yang ini bayar nggak sih? Apa Nah, Chicago? terus Di Chicago itu. Terus ini kan sangat Beda, akhirnya jadi 20.000 urban aja. legend. Urban legend karena terkenal banget. Akhirnya tahun 92 Untung di Chicago. film Candyman atau Boogeyman tuh dibikin dari inspirasi
kalau ngobrol di kaca tuh ada orang keluar dan orang dari kaca kamar mandi itu ngebunuh. Oh. Itu tuh inspirasinya based on true story. Ngeri juga anjir. Dan tragis anjing. Dari sini cerita ya. Ya. Anjir. Kalau dalam kamar mandi Untuk di Chicago ya guys ya. Cicago. Cakadago. Gua Oke. kemarin ada nemu satu kasus dari Ramal juga, ini di request. Ini yang menurut gue ini gue sebutnya sebagai the real frontman kayak Squid Game bang. Tahu kan Squid Game tuh bentukannya kayak gitu ya. Itu sebenarnya ada bang kejadiannya. Di Korea juga ya? Di Jepang. Oh di Jepang. Ya ini bukan rame-rame tapi hampir maksudnya hampir massal lah bahasanya. Ini namanya Futoshi Matsunaga. Oke. Kasusnya itu Kita Kyushu serial murder. Jadi ini tahun 1961 bukan. Ini waktu pas dia tahun 1996 1998 lah. Kira-kira kisaran segitu. Futoshi Matsunaga ini nanti boleh ditunjukin linknya juga fotonya Bang Celing ya. Futoshi Matsunaga ini sebenarnya kayak bapak-bapak biasa bang. Oke. Bapak-bapak happy yang ya udah. Happy bapaknya Nadil. Bapaknya ada happy anjing. Betung kaharep. Damn. Bapak-bapak yang Isi happy dong. yang apa ya bahasanya normal aja. Maksudnya nggak kelihatan cabul apa gimana segala macem. Dia tuh kelihatannya pinter. Cuma ternyata ini orang saking pinternya dia tuh pandai bicara, karismatik, sama suka memanipulasi orang. Oke, Johan Liebert. Oke. Ya, ini pinter banget. Gelap anjing. Ya kan, ini pinter banget. Dia tuh pernah bekerja di beberapa hal kayak pernah jadi guru, pernah jadi teknisi listrik dan lain-lain, ya kan? Sampai akhirnya dia terlibat ke beberapa penipuan. Nah, polanya jadi si Matsunaga ini dia tuh bakalan datengin orang, ya kan? Dia bakalan datengin orang. Terus bakalan bonding secara emosional bang. Oke. Ya kan sampai secara emosional sampai akhirnya nih orang tuh demen sama si Matsunaga ini. Oke. Ya kan demen sama si Matsunaga terus gak tahu gimana saking pintarnya nih orang. Dia tuh bisa ngumpulin sampai ada beberapa korban. Jadi beberapa korbannya ini ada sekitar 7 korban tewas dan ada sekitar pokoknya korbannya tuh ada belasan lah bahasanya. Bahasanya kayak ini, jadi kayak misalkan gue ngundang lo, ya kan, gue ngundang lo, yaudah lo ke rumah gue deh, segala macem. Terus gue ngobrol sama Fandi, ke rumah gue deh. Gue gak diajak ngobrol. Ntar dulu satu-satu, misalkan manggil nih, ini ngumpul kan di rumah, karena mereka ini udah temenan. Akhirnya dia tuh bikin kayak semi kultus gitu lah. Oke. Yang memang udah bonding banget nih sama dia, ya kan, udah bonding banget sama dia. Nah si Futoshi Matsunaga ini dia tuh saking karismatiknya dia tuh dulu punya murid kan karena dia dulu guru. Ya. Guru apa Sen? Guru sekolah gitu gua nggak tahu guru apa ya. Pasti. Enggak, Aing baru mau ngomong satu otak gitu. Kenapa penjas? Biasanya. Udah nyala. Udah tuh. Si gurunya ini namanya Junko Ogata. Bukan. Si guru ini punya murid namanya Akasa. Junko Ogata. Muridnya si Futoshi ini cewek. Junko Ogata ini selingkuhannya dia. Hah? Dia pacaran sama murid. Tunggu. Dia ini udah punya istri, ya kan. Dia ini tadinya guru, terus tapi dia suka main cewek. Karena yang tadi dibilang kan manipulatif. Ya. Si Junko Ogata ini tuh jatuh cinta nih bang sama dia. Akhirnya karena jatuh cinta, dimanipulasi juga tuh. Akhirnya jadi kaki tangan. Ya kan, orang-orang yang dimanipulasi yang tadi misalkan aing undang mana segala macam diundang segala macam. Junko Ogata ini keluarganya diundang-undangin bang. Anjing. Jadi dimasukin di satu ruangan ya kan. Jadi acaranya tuh cerita acara apa? Ini bukan acara bang. Jadi untuk memenuhi hasratnya dia, ini satu ruangan nih dipaksa gimana caranya bisa berantem semua. Wah, Jadi anjing pukul seru juga habis-habisan ya. semua. Anjing battle Jadi royale. dimanipulasi. Cuma buat kepuasan dia. Dia ngomongnya ke orang-orang itu diundang itu acara apa sebenarnya pada saat malam itu tuh? Mereka nggak bertanya-tanya pas ada dalam situ. Dia bikin sebuah game namanya uji loyalitas. Tapi nggak mungkin dong pas mereka diundang itu, nanti datang dong ke sini kita mau uji loyalitas kan nggak mungkin. Enggak, pasti itu udah kayak melewati proses yang cukup Panjang supaya mau ke sana. Tapi yang pasti mereka datang ke sana dan si Futoshi ini dia tuh benar-benar kayak para korban ini guys, itu dipaksa untuk ngabisin satu sama lain. Ngabisin dengan cara
Gini. Iya, Atau gimana pakai gimana equipment pun apa? caranya. Nah, pertanyaan gue berikutnya adalah gamenya ngapain Sen? Nah, itu yang nggak dikasih tauin, Bang. Dapat Itu yang nggak duit dikasih kah tauin. atau apa? Tapi yang pasti ada momen di mana mereka dipaksa untuk ngabisin teman sendiri apa segala macem untuk bener-bener untuk bunuh-bunuhan. Vimik mana nggak masuk aja nggak bisa dengar suara mana? Oh iya. Nah, tapi bunuh-bunuh Bui itu kan anjing. ternyata untuk apa? Supaya mereka tuh nggak bisa ngelawan si Futoshi. Supaya mereka nggak apa? Supaya mereka tuh nggak bisa ngelawan si Futoshi. Jadi nggak bisa ngelawan orang yang pelakunya. ngerti nggak? GM-nya. Iya, Iyalah game masternya itu. iya nggak Berarti bisa Squid Game karena ya? mereka dibikin lemah. Jadi mereka dibikin beringas satu sama lain, Heeh. dibikin buas satu sama lain. Karena apa? Karena sampai ada momen di mana ada satu mayat yang dihabisin bareng-bareng, terus disuruh Makan. What the fuck? Anjing dicemil. dicemil bareng-bareng. Fuck. Ada satu momen itu. Kok bisa? Tapi Pakai baju Citatos. cara manipulasinya gimana ya? Nah itu yang nggak dijelasin kenapa, maksudnya yang nggak dijelaskan how gitu loh, kenapa gimana caranya ini orang bisa manipulasi. Yang pasti dan salah satu kasus yang paling parah ada ibu yang ngabisin anaknya sendiri. Hah? Di game itu? Kebanyakan cewek tapi enggak ada Iya cowoknya. macam-macam. Karena si Ogata itu keluarganya bapak ibunya ikut semua anjir. Berarti pintar banget sih anjing. Anjing sampai bapak ibunya juga ikutan. Iya. Terus pertanyaan yang berikutnya adalah ini game masternya alias si siapa tadi namanya? Futoshi. Dia nonton apa gimana? Dia nontonin, dia nikmatin. Pakai CCTV apa gimana? Nah itu gua nggak tahu. Lamun orang sih geus ayo gubugan yuk anjing. Gak bisa dong, Pi. Bisa. Oh, ini. Pasti ada tempat observasinya dari suatu tempat. Sih. Enggak, terus ini keungkap kasusnya gimana? Nah, keungkap kasusnya adalah di mana tahun 2002 salah satu korban itu berhasil cabut, Bang, dan lapor ke kepolisian. Anjing dari escape room itu. Iya, dari Escape room dong jatuhnya. Escape room hitungannya. Dan ternyata fakta mengerikan itu terungkap kalau Matsunaga si Futoshi ini dan Ogata itu sudah ngelakuin ini bertahun-tahun dan korbannya itu total ada 7 yang tewas. 7? 7 Oh keren. Oh, berarti cuma dikit dong. Yang tewas 7. Banyak lah, Pi. Buat masa lamanya bisa bikin orang kayak gitu bisa Iya, meninggal iya. 7. Nah, maksud orang kirain satu orang kayak 10 Iya. orang, 20 Tiap orang. sekali kejadian yang mati 12 kira itu gitu. Iya, pokoknya yang pasti nggak tahu ya, maksudnya dia tuh ada berapa orang di dalam situ yang pasti banyak ya. Karena yang juga waktu itu ngeliat beberapa fotonya banyak korban-korbannya, cuma yang sejauh ini tewas ya 7 orang. Dia makanya yang bilang anjing ini brand frontman anjing. Karena dia bener-bener manipulasi orang, Iya, iya. ya kan, dibawa ke tempatnya dia, terus disuruh ngabisin bareng-bareng anjing. Itu Oh, iya, game. kalau itu aing masih masuk akal. Pi. Kalau semisalnya kalau korbannya sedikit, masanya banyak, itu aing masih masuk akal. Fitnah aja anjing yang 7 orang itu. Apa sih pencabulan kayak apa kayak gitu kan. Di brainwash semua. Gebugin udah. Tapi kalau misalnya gebug-gebugan semuanya gitu jadi war, itu jadi bingung sih orang. Iya. Iya, Iya kan? bisa jadi kayak gitu. Tapi ya, Pi ya. Aing pernah main game kayak gini juga. Nama gamenya tuh Zero Escape No Records apa Zero apa gitu. Emang ada sekitar 6-9 orang. Itu tuh gimana caranya? Mereka dikurung dalam situ dan mereka ujung-ujungnya beneran bunuh-bunuhan. Ada gamenya aja gitu kan. Kalau pernah nonton film dalam sebuah escape room juga, kalau misalnya ada peraturan atau apapun juga, pasti kalian akan bunuh-bunuhan apapun yang terjadi gitu loh. Pasti akan ada motif yang dipancing dari GM-nya, Sen. Iya. Tapi kalau sampai ada orang Jepang kayak gitu ya, Iya, gila bener. anjing. Enggak, motifnya apa sih? Tapi Banyak, kalau kalian enggak akan duit sih. Nih, Coba lihat. Coba lihat. ini jadi ini Futoshi sama ini ceweknya, ya kan? Ke kiri ke Ini bisa diliatin nggak di ini? harusnya bisa sih. Oh, di Harusnya. ruangannya, Sen. Enggak, itu bukan ruangan, itu Silsilah. silsilahnya, Enggak, Bang. yang kiri bawah kayak ada. Kayaknya ruangannya deh. Jadi 2 orang mastermind-nya apa gimana? Mastermind 2 orang. Anjing. Ya, Oh, sama si cewek yang dia yang suka itu. Iya. Oh. Si Futoshi sama selingkuhannya ini. Anjing. Jadi si Futoshi sama selingkuhannya bener-bener kayak ya udah manipulasi si Ogata ini, selingkuhannya ini itu manggil keluarganya anjir. Nah, pertanyaan gue berikutnya lah, ini GM-nya ikut main juga apa enggak? Apa dia ada suatu tempat nonton? Harusnya sih enggak sih. Enggak mungkin ikut main dia. Karena dia kan manipulatif. Dia bener-bener kayak ya udah emang cuma buat menuhin hasratnya dia aja. Justru kalau manipulatif dia bakal ikut main, Sen. Itu sih yang lebih gila ya, bener-bener kayak frontman anjir. Iya. Justru kalau manipulatif dia ikut main. Jadi pemantiknya dia. Iya, dia ada di situ anjing. Dia baru ketangkep pas umur 40 aja. Dia Dia bisa jadi ikut main sih, Bang. Iya kan? Bisa jadi ya. Kalau Kalau 001 kan main juga. Iya.
Tapi Ya. di Indonesia ada sih. Mana tapi bener Zero Escape baru tau Squid Game ya? Iya. Aing pernah main. Alice in Borderland. Aing udah pernah main 3 game, 4 game malah. Hmm. Itu emang tentang Zero Escape dan kebanyakan adminnya tuh ada di dalam permainan itu. Apa nama game? Danganronpa. Apa? Game Jepang. Oh yang kira main. Oh bukan online. Jadi Danganronpa itu, tapi ini cuma game ya. Jadi kalau beran bisa ada nih kayak Dead Game kayak gitu. Nah, Danganronpa itu ada 9 atau 10 yang lupa, 9 orang. Di dalam itu 9 orang itu mereka ahli dalam bidangnya masing-masing. Ada yang jago jadi suster, ada yang jago main baseball, ada yang jago mekanik. Nah, motifnya itu dikasih sama game masternya. Game master itu kayak boneka gitu dia. Padahal game master dia main di situ juga di dalam lingkarannya itu. Seolah-olah dia Seolah-olah game atau master itu pemain. cuma nonton di luar doang. Jadi dia Padahal dia adalah player. dia mastermind-nya tuh gue juga nih goblok nih orang padahal dia tuh Iya, orang padahal dia Dia mastermindnya. pemantik. Nah itu banyak tuh motif-motif yang bisa dikasih ya. Salah satunya duit. Terus ada lagi aibnya kebuka yang di masa lalu. Ada lagi, pokoknya banyak lah. Itu pasti kalau harusnya ya. Harusnya dia jadi ikut main juga. Tapi Kalau emang dia bikin kalau game Aing mikir ya, gitu. Fandi tuh bakalan jadi ini, bakalan Mastermind. jadi bukan, astronot. enggak bakalan jadi target. Kenapa? Kenapa? Karena dia tuh pakai perasaan banget. Ya anjir. Pasti targetnya orang-orang kayak gitu yang pakai perasaan anjir. Tapi kemarin dia, iya tapi benar. Tapi kemarin dia ngomong, bahkan Fandi lebih cewek dari aku beb kayaknya. The fuck anjing. Ya itu jadi apa si Futoshi ini memang dia tuh gimana caranya dia untuk masuk ke korban ini, kalau misalkan dari yang gue tangkap dia tuh ngancurin psikologisnya si korban. Dia masuk ke lewat psikis. Ya. Akhirnya sampai korbannya udah loyal sama dia, udah patuh sama dia, udah kayak anjing lah bahasanya. Ya udah dikendalin semuanya di situ. Itu sampai akhirnya si Futoshi ini kan udah ketahuan investigasi, udah ketahuan semua segala macem, jadi hukum, yaudah hukum metong. Hukum metong. Sedangkan yang si Ogatanya ini dia ini dianggap sebagai dia dihukum seumur hidup bukan metong karena dia ini dianggap sebagai salah satu korban yang Cuci otak juga. dicuci otak walaupun dia memang salah satu mastermindnya juga. Itu gilanya Futoshi Matsunaga. Kalau yang cerita Vincent gak mungkin Futoshi ikutan. Soalnya Futoshi itu pengajak korban. Jadi gak mungkin dia ikutan. Kecuali dia mainnya pakai topeng mungkin. Bisa jadi Sama Squid Game. sama kayak Squid Game. Oh dia kan ngejak langsung, masa dia yang turun langsung? Iya bener. Ayo bang. Jadi nggak mungkin dia ikutan sih. Oke. Materi berikutnya Sen. Apa nih? Oke. Yang lanjut ini gua ada satu kasus namanya kasus Issei Sagawa. Jepang lagi. Issei Sagawa Dia ini sarangnya sama Jepang. Jepang, tapi memang yang terjadinya itu di Paris. Oh tahu gua anjing. Tahu nggak? Yang anak orang kaya kan? Yes. Fuck anjing fuck this guy. Bro. Karena ini lumayan chaos. Jadi Issei Sagawa ini bang, itu sebenarnya anak bocah, bukan anak bocah, orang dewasa lah bahasanya, yang lahir 1949 di Kobe, Jepang. Kenapa gue bilang anak bocah? Karena dia badannya kecil bang. Oke. Jadi dia dewasa tapi badannya kecil. Nah ini Bentar. Kayak film Orpan anjing. Enggak beda. Beda ya? Oh. Tapi aing nangkep maksudnya tapi ini beda. Oke Sumpah paham. beda. Oke. Nah si Issei Orphan Sagawa cewek. ini sebenarnya dia tuh keluarganya cukup keluarga berada lah. Ya. Iya, maksudnya dia sampai dikuliahin di Paris ya kan. Ya. Nah tapi ternyata sejak kecil Issei Sagawa ini itu punya fantasi untuk kanibalisme. What the fuck? Kenapa? Karena itu diceritain dari kakeknya. Jadi kakek kita nih kalau misalkan diceritain nama eyang atau segala macam, kalau nggak diceritain nama orang tua kita mungkin kayak cerita Timun Mas Iya, gitu iya. kan ya segala macam. Jadi diceritain nama kakeknya. Satu cerita yang dia suka banget. Jadi ada penyihir yang nangkep manusia, terus itu di Hansel and Gretel. ya kayaknya sih itu ya. Something like that ya. Something like that lah. Hansel and Gretel bukan gitu. Dihabisin Hansel and Gretel kayak gitu. terus direbus. Hah? Terus dicobain. Itu Hansel and Gretel banget anjir. Ya berarti Hansel Gretel harus Hansel and itu. Gretel gitu banget, Fat. Hansel Gretel emang yang mereka yang selamatnya kan? Iya, Dari penyihir. iya. Oh, si Alvin mana tahu anjing. Nah, Bacot anjing. karena hal itu tuh udah masuk ke otaknya dia tuh dari kecil. Akhirnya dia punya fantasi yang begituan kan, maksudnya yang udah di luar nalar. Nah, tahun 77 dia tuh pindah ke Sorbonne University di Paris, ya kan? Masih dengan fantasinya dia itu.
ya kan. Sampai akhirnya ya udah dia selalu maksudnya kayak kehidupan normal lah, walaupun dia memang kalau ngelihat cewek, dia ngeliat paha cewek, dia tuh selalu ngebayangin rasanya gimana ya. Fandi juga gitu anjing. Enggak anjing. Rasa apa dulu? Sorry nih ya, sorry. Si Alpi mana tahu cerita gituan pas kecil kan, mana baca komik Hansel Gretel gitu-gitu. Dia baca koran pulsa anjing kerjaannya gitu. Mana ngapalin handphone anjing. Tolol, mana tahu anjing kayak Hansel Gretel gitu, goblok. Tolol. Serius goblok? Hah? Mana ngafalin pulsa? Aing dulu SD bacanya Tribun. Tai anjing, koran pulsa anjing taunya Tubus anjing tubus. Tribun. Nah, akhirnya setelah beberapa tahun 11 Juni 1981 Issei Sagawa ini punya teman namanya Rene Hartfeld. Rene Cewek cantik banget. Ini Di Paris ketemunya. Aman, Paris. fotonya aman. Di Paris ketemunya. Namanya Issei Sagawa. Nah, Issei Sagawa ini kan ketemu di Paris, punya teman namanya Rene Hartfeld ini. Ya. Ya kan, Rene Hartfeld ini, jadi mereka nih kayak punya tugas kerja kelompok gitu lah. Diundang lah sama Issei Sagawa main sini ke apartemen gue. Di Paris tuh posisinya. Ya, masih di Paris. Kuliah apa gimana? Kuliah bang. Oke. Kuliah di ini kan Sorbonne University. Datanglah ke apartemennya, ya kan. Rene ini dia tuh yaudah lagi ngobrol-ngobrol biasa. Sampai akhirnya Rene ini lagi latihan baca puisi. Lagi baca puisi tuh di apartemennya, lagi baca puisi dan lain-lain. Ya udah si Pahanya kelihatan berarti. nggak tahu ya maksudnya. Bukan Bukan itu, enggak berarti kan. Ngerti motif dia dong, ngerti motif Tukang dia dong. pijit di Blok M anjing. Tolol, anjing. yang pasti pas lagi baca puisi, ternyata Issei Sagawa itu punya senapan kecil. Pistol. Ya kayak entah di pistol atau ya kita ngomongnya pistol lah bahasanya ya. Pas lagi baca puisi itu dari belakang tuh dar palanya. Cewek itu. Si Rene angin? Hartfeld. Apa? Enggak. Peluru biasa. Peluru Kaliber asli. berarti. Kaliber. Anjing. Dihabisin bener dari belakang. Anjing terus. Berisik dong anjing. Kan kecil. Nah, itu yang gua enggak tahu ya. Maksudnya kenapa apakah itu kedengeran apa enggak segala Silencer macam. enggak sih? Enggak sih, apartemen dia mungkin gede. Mungkin bisa jadi, Bang. Iya. Bisa jadi. Kondo yang gede gitu Ya, loh. Karena balik lagi, ini orang kaya nih. Iya. Ya kan? Pakai Ditembak rudal tuh kenapa? belakangnya. Tembak belakangnya, habis dong. Ya kan? Habis. Setelah itu ya, ini yang keji. Dilakukan apa ya? Apa sih? Ya. Pas udah Dewek. Iya. Susah banget. Iya, Anjing dia anjing. terentot. Terentot ya bahasa. terentot pas sudah mati. Pas udah mati. Anjing nekrofilia dong. Yes. Sabar. Dia Ini nekrofilia ada dong. nyambung, ini ada nyambung. Nanti. Apaan? Iya kabel. Udah nekrofilia. Habis itu, Bang. Itu dibagi-bagi, Cok. Oh ya. Muti. Dimuti. Dipotong ya. Dimuti terus diepak. Enggak. Ya enggak lah, diepak dulu baru dimuti. Gimana? Oh, dia nekrofilia ceritanya. Iya. Habis itu dimuti, habis itu beberapa itu dicicipin sama dia. Nggak, kalau yang cicipin aja udah expect sih, karena dia kan katanya punya Ya. fantasi jadi Fantasi kanibalisme itu, kan. Dicicipi gimana maksudnya? Ya, Dicicipin, dimakan. Bang. Dimakan. Dimasak gitu. Anjing kayak video klipnya Little Piece of Dicicipin. Heaven ya. Iya anjing. Iya. Tapi kan Kayaknya dimasak tahu-tahu. kalau yang itu. Iya. Nah, beberapa itu disimpan di kulkas. Ya kan? Di kulkas. Nah, setelah apa ya? Yang bikin gue bilang kayak wah, ini orang rada gila nih. Ternyata itu beberapa hal itu, Bang. Itu difoto sama dia nih. Tahun berapa ini kan? Dipotret, didokumentasiin. Ini tahun berapa nih? 1981. Oh, Oh, punya masih kamera kaya ya bener. masih iya Bener kaya. Masih hitam putih Bener. tapi. Difoto, dijepret sama dia dan waktu pas diinvestigasi, pokoknya ini intinya ada momen di mana diinvestigasi dia ditanya, menurut dia itu adalah momen terindah dalam hidupnya. What the fuck? Jadi setelah difoto segala macem dia lagi ya dia udah ngelakuin hal tersebut kan. Ketawanya gimana? Ketawanya adalah kayaknya dia mulai nggak tenang. Akhirnya dia bawa beberapa sisa-sisanya dimasukkan ke dalam koper, mau dibuang ke sungai, Bang, dekat apartemen. Dibuang ke sungai dekat apartemen. Habis itu pas mau dibuang ke sungai ada salah satu saksi mata yang lihat. Ya kan? Mungkin dia saksi matanya mungkin nggak tahu kalau misalkan dia mau ngebuang isinya manusia gitu loh. Ya. Tapi yang pasti ini orang mau ngebuang sampah di sungai nih. Ya. Telepon lah kepolisian. Ditangkap tuh Issei Sagawa. Ditangkap. Akhirnya ketahuan tuh semua. Kebongkar lah semuanya tuh. Dari foto-fotonya ada dan lain-lain. Si Issei Sagawa ini di kopernya kelihatan segala macam. Diinvestigasi sampai akhirnya diadili. Nah, masalahnya cuma satu. Waktu pas saat itu Pulang ke Jepang selama aman dia. selama di Prancis
Sagawa ini tuh dia nggak bisa diadilin karena menurut psikolog di sana dia tuh nggak waras. Sakit. Dia tuh punya gangguan jiwa bang, jadi dia nggak bisa diadili. Itu hukum yang ada di Perancis itu. Iya, hukum yang saat itu ada di Prancis itu nggak, dia pokoknya gara-gara dia gangguan jiwa dia nggak bisa diadilin nih, ya kan? Karena selama beberapa lama dia ditahan, tahun 84-nya dia diekstradisi lah ke Jepang. Baru bisa. Enggak. Nah. Aman ya di Jepang ya kan? Bukan, amannya juga ada PA. Sampai Jepang harusnya ini orang itu kan diadilin ya. Tapi dari Prancis nggak pernah ngirimin dokumen-dokumen resminya bang ke Jepang. Lah goblok. Oh, dilindungi dong berarti kalau gitu. Bukan dilindungin. Emang nggak bisa diadilin. teledor aja, teledor. Teledor aja. Rudy Gong. Rudy Gong. Terus. Akhirnya gara-gara jadi karena kasusnya di Prancis ini udah dianggap selesai, ya kan? Jadi dokumen ini nggak dikirim, ya kan? Dokumen-dokumen aslinya nggak dikirim. Terus di Prancis nih gara-gara dia sakit jiwa dan nggak diurus, ya udah kasusnya ini makin lama, ya udahlah, udah kelar nih kasus, udah nggak bisa diapa-apain. Akhirnya di Jepang dia nggak bisa diapa-apain bang, dia nggak masuk penjara. Oh, dia nggak masuk. Iya aman kan? Aman. Iya aman. Bener-bener aman. By the way sistem hukum kayak gini yang pernah juga Main game lagi pasti. ya dari game lagi Kan juga itu. anjing. Seharusnya kayak gimana ya? Ini harus nanya ke lawyer atau orang yang ngerti hukum. Jatuh Van. Jatuh. Iya. Harus nanya ke lawyer atau notaris sih San. Iya. Jadi ada beberapa hukum yang emang misalnya di dalam negaranya tersebut tuh kalau dia melakukan hal seperti itu nggak akan kenapa-napa. Cuman giliran dia udah pulang ke tempat negaranya atau ke tempat yang emang nggak boleh itu bakal kenapa-napa. Nah ini Aing bingung nih kalau misalnya kayak gini apakah Interpol yang harus ngurus apa gimana? Terus yang tadi maksudnya bakal kenapa-napa tuh gimana? Apakah Ya dia contoh tadi Bang Upi ekspektasinya dia bakal diekstradisi terus dia bakalan ditangkap gitu ya di Jepang. di Jepang. Iya, ini yang ngurus udah Interpol apa gimana jatuhnya Itu berarti? dia harusnya. Ya kan? Harusnya kan hukum internasional gak sih pembunuhan? Ya, Nah iya. Nah Iya. itu siapa yang ngurus tuh pertanyaan Aing? harusnya Interpol. Ya bisa jadi Enggak, kayak gitu. Interpol nggak mengurus, Interpol mengantar surat. Harusnya. Hukumannya disamakan sama undang-undang di Jepang. Nah harusnya kan. kayak gitu. Cuma bener. mungkin gara-gara nggak ada dokumen-dokumen resmi itu kan. Ya. Nah kisahnya tuh sebenarnya belum berhenti di situ bang. Oke terus. Jadi the most menurut gue yang kayaknya rada fucked up thing dari Issei Sagawa ini adalah setelah dia bebas, tebak apa yang dia lakuin? Ngebunuh lagi. Bikin Nggak. novel. Bikin novel. Hah? Serius Pi? Dia jadi selebritis di Jepang. Dia bikin novel yang menceritakan bagaimana experience dia ngabisin Rene Hartfeld di Paris. Dan dia ngasih tauin semua experience-nya di dalam buku itu. What the Dan fuck? dia jadi selebritis, dia diundang-undang ke TV-TV buat ceritain experience dia. Dan menurut dia, dan jadi selalu ngomong, ya menurut saya adalah monster yang sama yang tidak akan pernah bisa berubah. Anjing. Tapi dia tidak melakukan lagi di Jepang. Dia tidak melakukan lagi, karena dia menikmati. Dan lo tau yang lebih geblek lagi dia main Jav anjing. Dia sempat main Jav Jadi anjing. artis, Bu. Jadi artis. Apa sih anjing? What the Pengen lihat. Issei Sagawa. Issei Sagawa. The fuck? Dia main Jav bang. Ada dokumenter sama film begituan yang menampilkan muka dia. Maksudnya yang menampilkan dia pernah main sekali. Issei Sagawa. Genre Javnya apa Nah anjing? itu gua gak tahu. Anjing aneh banget F-top masa. anjing, F-top. Negara kesukaan Siata anjing aneh. Iya lagi. Dia benar jadi artis. Nah, Iya. Oh iya ini nih. Nah. Kenapa nggak diadili, dia harus diadili di jadi akhirat artis anjing. bang. Terus dia kayak di dokumenter, ya kan? Terus masuk- keluarganya si masuk dokumenter. itu, keluarga si korban gimana tuh? Apakah dia masih menuntut sampai Nah sekarang? itu atau itu gimana? yang gua kemarin Riset. nggak riset, nggak dapet lah bahasanya. Karena kebanyakan tuh kasusnya cuma ya ke blow up-nya gara-gara Oh nih genrenya nih. Karena Genrenya gila aja. multi disturbing sama kanibal. genre apa tuh? Anjing bukannya Jepang cancel culture-nya kuat ya? Jepang tuh Sekarang kali dulu enggak nggak sih? Iya sekarang kayaknya deh. Cancel culture Jepang kuat itu. Nah tapi Set, zaman dulu mereka boro-boro mikirin perang mereka. dan dia itu meninggal tahun 2022 usianya 73 tahun. Anjing. 73 tahun bebas tuh. Perkara bukan tapi meninggalnya bukan gara-gara dihukum, cuma gara-gara sakit-sakitan. Jadi udah karma. Itu tahun berapa ya? 2022. Apanya nih? Apa meninggalnya? Enggak si ininya si kejadiannya. Kejadiannya 1981.
Nih, Aing itu punya satu concern ya. Berarti kan dari tahun Jepang itu kan bonus demografi dari tahun 60 sampai tahun 90. Indonesia ini baru mau bonus demografi. Berarti kan ada satu faktor yang mempengaruhi kenapa dia melakukan itu. Ya. Bisa jadi juga terjadi di Indonesia, anjir. Karena mungkin ada tekanan pekerjaan atau apapun itu gitu kan. Mungkin bisa jadi. Tapi dia masalah orang kaya, Pi. Iya. Lagi di Paris goblok melakukan pembunuhannya. Iya, maksudnya tapi hal-hal seperti itu mungkin bisa jadi terjadi di Indonesia karena Indonesia itu kan telat sebenarnya itu berapa tahun dari luar negeri kan. Negara maju. Dan kejadian-kejadian aneh biasanya kan ada yang itu di tahun 70, 80, 90 kan. Iya. Dan itu pas bonus demografi. Jepang, ya kan. Indonesia ini baru mau bonus demografi tahun 2045. Berarti probabilitas gitu untuk orang-orang yang aneh kayak gitu mungkin bisa jadi ada. Tapi apa hubungannya, apa ada faktor lainnya dari situ? Bisa jadi anjir. Bisa jadi anjir. Iya gak sih? Yang hal-hal yang kayak gini. Iya, hal-hal kayak gini. Karena kayaknya di Indonesia juga jarang gak sih? Mungkin. Iya kan? Hal-hal aneh gitu sadis begini tuh dari tahun berapa? 2000-an sampai sekarang kayaknya ya alhamdulillahnya nggak ada gitu ya kayak. Ya ada aja sih tapi nggak. Ini by the way ada hubungannya nih kasus yang gue mau bahas, boleh nggak? Nah, boleh. Jadi ini adalah kasus yang berhubungan mirip, ada garis merahnya lah. Oke. Jadi ini kasus ekshumasi terparah dan paling mengerikan. X apa? Ekshumasi. Apa tuh? Ekshumasi itu bongkar makam. Oke. Ekshuma. Ya. Jadi ke tahun 1930-an, namanya kasusnya adalah Karl Tanzler. Pernah dengar? Karl Tanzler, iya, Tahu lu? gue tahu. Ya, dan ini adalah mayat cewek namanya Maria Elena Milagro de Hoyos. Anjing. Apa si babi nih? Tahun 1930-an di Florida ada dokter radiologi yang namanya Karl Tanzler. Dia itu terobsesi sama pasiennya karena pasiennya ini sakit tuberkulosis. TBC. Ya. Jadi Maria Elena Helen de Hoyos ini menderita TBC udah lama dari umur 19 sampai akhirnya umur 22 dia meninggal. Oke. Tapi dokternya ini tuh sangat dekat sama dia, si Karl Tanzler ini tuh bener-bener yang sayang sama dia. Jadi mungkin udah lebih dari cinta ya, mungkin kayak udah obses. Okay. Ya anjing bener nih. Berarti mana pernah ya? Aing sering dapat cewek obses. Oh siap, ganteng. So ganteng anjing. So ganteng. Ganteng. Justin Bieber Tasik. Si daerah-daerah ini ajak berantem besoknya anjing. Iya, mukulin yuk. Mau. Ada ring kok di sana. Gas. Oh dia mau mukulin Kinan kemarin ngomong kayak. Oh ya boleh. Oke. Karl Tanzler sangat jatuh cinta dan tepatnya terobsesi, betul. Sama si Maria ini. Dan ia meyakinkan keluarganya Maria kalau nanti dia meninggal. Jadi sebelum meninggal udah direncanain. Kalau nanti dia meninggal, dia bakal bikinin makam yang bentuknya kayak kubah. Pokoknya khusus untuk dia. Ini spesial karena wanita ini spesial. Entah kenapa wanita ini spesial buat dia. Sampai akhirnya dia meninggal tahun 1931. Usianya 22 tahun si Maria ini. Bertahun-tahun si Karl Tanzler ini selalu datang ke makamnya, normal, semua normal. Oke. Berkunjung. Tapi udah ada kejanggalan. Bentuknya kayak kamar Si makamnya. Yang megang kunci makamnya cuma si Karl dia. Tanzler. Iya. Oke. Ini yang gak masuk akal adalah 7 tahun setelah si Maria ini meninggal, 7 tahun. Tanzler diam-diam itu ngegali ulang makamnya. Jenazahnya dikeluarin, dibawa pulang ke rumah, digantung di ruang tengah, pakai kawat, pakai baju, dililinin, dikasih mata palsu dan dikasih wig. Madame Tussauds. Kayak Madame Tussauds. Bentar, itu kan sisa tengkorak dong, Van kalau udah 7 tahun. Iya. Berarti tengkoraknya dililinin. Dililinin, masih ada sisa daging dikit kayak dililinin, dibikin sedemikian rupa jadi kayak orang membentuk si Maria lagi. Pakai gaun. Dan dia mengiwi jenazah itu. Necrophilia. Iya. Again. Yes. Necrophilia again. Jenazah itu pakai dalam bentuk udah hampir kayak manekin. Anjing. Sampai akhirnya tahun 1940 curiga karena makamnya nggak pernah dibuka. Saudaranya itu datang dan lapor ke polisi. Ada yang aneh sama makamnya Maria Helena de Hoyos ini. Dan dia bilang kalau si Karl ini udah freak dari dulu, dia udah terobsesi lah sama si Maria ini. Sampai at certain point datang polisi ke tempatnya si Karl Tanzler. Pas dicek ternyata jenazah Maria ada di rumahnya di ruang tengah, men. Anjing. Dimakamin langsung. Ulang. Diekshumasi ulang lagi. Anjing, dia gak ditangkap bangsat.
Karena akhirnya masih penasaran. Nggak, maksudnya orangnya nggak ditangkap gitu? Nggak, nah pas yang dia ekshumasi lagi ketangkep, tapi akhirnya jenazahnya sekalian dicek sama forensik. Kenapa ketahuan pernah ada nekrofilia tuh karena ini. Oh. Jadi dia 2 kali diekshumasi dalam kematiannya, bahkan bukan dalam hidupnya anjing. Terus ini disebutnya katanya di Jermannya adalah tragis romantis, bullshit anjing, ini obsesi anjing, ini freak anjing. Jadi itulah mengerikan anjing. Anjing orang-orang bangsat. Iya, orang-orang Mata palsunya men anjing, what the fuck. Apa? Pakai mata palsu di rongganya kan udah bolong kan? Iya. Iya, mata palsu. Madame Tussauds kan? Ya kurang lebih kayak. Mungkin gak sesempurna Madame Tussauds. Oke, anjir. Sain, lanjut. Nah, untuk yang satu ini ada satu kasus yang kemarin pengen gue bawa juga, namanya ini kayaknya salah satu yang paling ikonik yang bikin killer clown itu muncul sih. Killer clown. John Wayne Gacy bukan? John Wayne Gacy. Anjing. Jadi ada satu kisah namanya John Wayne Gacy bang. Sebenarnya gue ngeliatnya nih kayak dia tuh mukanya mungkin ini yang menginspirasi karakter The Warriors anjing, yang di game The Warriors Cuma tuh. Cleon aja. Bukan yang Ajax. Ajax. bukan. Yang bukan yang baseball, apa sih? Yang Badut. Yang badut. Geng badut. Oh, geng badut. Yang geng badut kan ada ininya tuh. Ada ketuanya yang Iya. gendut. Nah ini Si kayaknya Penguin. Iya, mukanya tuh persis banget sama John Wayne Gacy. Penguin. Iya itu. Penguin. Oke, terus? Nah terus John Wayne Gacy ini bang, jadi dia tuh lahir 17 Maret 1942 di Chicago ya kan. Cicajo. Dari kecil dia tuh memang bermasalah keluarganya. Ayahnya alkoholik, terus emaknya juga ya ayah sama ibunya nih sering ngelakuin kekerasan lah, bahasanya seperti itulah. Ya. Ya kan. Nah akhirnya hal ini tuh yang diyakini sama psikolog, ini tuh yang bikin kepribadiannya dia ini menyimpang. Ya kan. Gacy itu sebenarnya orang normal dia sebenarnya. Dia tuh nikah 2 kali, cuma pernikahan itu gagal. Dia cerai lah bahasanya. Dan secara sosial dia tuh dikenal sebagai orang yang ramah, aktif di komunitas tuh juga dia cukup apa ya bahasanya ya? Ya pokoknya friendly lah bahasanya seperti itu ya. Nah dia ini sering tampil sebagai Pogo the Clown atau Patches the Clown. Jadi dia tuh pakai baju ini bang. Link, liatin visual link ke viewer link. Nih biar Bang Opi ada bayangan juga. Sini Marco. Sini. Nih. Dia yang nih. Yang bawah. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy. Ya kan? Udah kebayang ya? Oke. Dia kayak badut kayak gini, ya kan? Oke. Nah, dia ini dia tuh suka datang ke acara-acara amal, acara-acara anak-anak, Ya. ulang tahun dan lain-lain. Ya. Dia jadi badut. Jadi badut, Bang. Niatnya Niatnya bukan ngehibur, untuk ngabisin. Jadi bahasanya gini. Korbannya, ya kan? Itu ternyata remaja laki-laki muda. kenapa dia nyarinya anak kecil, Nah, anak remaja? karena dia itu menyimpang, Bang. Oke. Oke. Jadi dia memingkat korban dengan cara misalkan ketemu, ya udah, ada beberapa korban yang kalau misalkan dia lagi nggak jadi badut, dia bakal nawarinnya kayak pekerjaan. Terus sini deh lu gua kasih kerjaan, lu gua kasih gaji apa segala macam yang gede. Kasus di US ini. Di US. Terus? Di US. Nah, akhirnya korban-korban yang mau itu dibawa ke rumahnya dia. Habis itu ya udah dia tuh kebanyakan yang dia lakuin dia tuh pakai skill untuk ngebadutnya dia yang main sulap gitu. Jadi ada satu skill yang dia bisa ngebuka borgol gitu loh. Oh anjing. Tahu enggak? Serem banget masa kayak sulap gitu. Iya kayak Houdini anjing. Ini kayak semacam Houdini gitu, kayak dia bisa buka borgol. Tapi dia nunjukin nih kayak anjing nih gue bisa buka borgol. Coba sini tangan lo ya kan. Ih, ngentot. Terus anjing serem banget bahasa. Coba sini tangan lo, ya kan? Pas udah di borgol, dia Prank anjing. Pas udah di borgol, diekap, Bang. Ekap. Di epak anjing. Hah? Terus. Dihabisin bener-bener. Pokoknya di epak terus disiksa sampai akhirnya bener-bener ya udah dianiaya habis-habisan sampai akhirnya korbannya metong. Dia nggak bisa lari gitu atau gimana? Nggak bisa, mulutnya udah pasti tutup sama dia. Dan ini kebanyakan anak-anak muda, anak-anak remaja. Berapa korban? Cowok cewek?
cowok. By the way ngomongin badut, kemarin itu di TikTok sempat ramai ini, Sen. Orang sempat ngirim di grup juga. Ada truk es krim yang jualan malam-malam. Oh yang di US ya? Ya di US itu posisinya Aing lagi di California juga kemarin kan. Pas ngecek terus banyak yang nanya, "Bang, emang ada truk es krim jalan malam-malam?" Nggak tahu ya, tapi setelah Aing baca TikTok dan kebetulan tuh FYP-nya bukan FYP Indo. FYP-nya FYP yang di US. Baru masuk ke Indo tuh beberapa hari kemudian. Katanya sih itu emang ada orang jualan es krim beneran dan emang dia yang bukan targetnya bukan ke anak kecil, emang ke orang dewasa. Berarti real bisnis real. Memang beneran bisnis Oh, real. Oh, memang BU aja Oh, kali, BU butuh ya. uang. Enggak, dia emang malam-malam. apa ya katanya tuh emang jadi katanya tuh emang dia pengen jualan es krim tapi pengennya malam gitu. Dia targetnya tuh ya cari uang lah bener Iya, katanya. BU. Cuman banyak orang yang ngelebay-lebayin kalau katanya itu truk Iya. serial killer. Jadi ya iya sih, maksudnya Jadi dia jualan malam sengaja jualan malam. Ya butuh uang. Iya, raja Jadi sas anjing. juga sih raja Ya sas. tapi jadi nggak laku. Tapi anjing, berat goblok suaranya juga. tudung 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 Anjing, ngeri kau aja. Oh, enggak ada apa-apa kok. Pas dicek Joget, cuma es joget. krim doang paling bawa shotgun ya kan. Anjir, iya juga ya. Itu dia jual es krim tuh malam. Itu serem juga sih anjing kalau misalkan ketemu tukang es krim malam-malam anjing. Ya itu nggak tahu sih ada yang ngirim kemana apa nggak tuh kemarin tuh. Tukang Belum, cuanki malam-malam mah. Banyak, anjing, cuanki. Banyak di DU, Bos. Terus yang Aing kirim di TikTok, mana sempat buka nggak, beda nggak Sen materinya? Ada beberapa bang, tapi ada beberapa yang memang Aing udah tahu kalau misalkan ini tuh cerita fiksi. Oh gitu. Iya. Jadi hati-hati teman-teman. Gini, di TikTok itu banyak orang yang memang bikin cerita seakan-akan cerita real. Heeh. Sampai akhirnya apa ya? Bukan creepypasta. Kalau creepypasta kan memang udah dibuat. Kebelet viral aja itu mah nggak sih? Ya bahasanya kebetulan viral gitu. Bang. Kebelet viral Jadi aja. kayak dia bikin cerita yang kayak gini segala macam. Cuma pas Aing cari tuh nggak ada buktinya, nggak ada apa segala macam. Jadi oh ini udah hoax. Yang kayak Hollywood kebakaran. Oh iya, Kebakaran. Iya, itu AI padahal. Oh padahal di LA enggak. Iya, seharusnya. tapi Iya. dibakar sama ya netizen itu. Ada 1-2 lah. Cuma yang ada beberapa yang Aing yang lihat Oke. juga yang belum inin. Oke. Masih nyatet. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Ya. Nah, si John Wayne Gacy ini ternyata ngelakuin aksinya tuh dari 1972 sampai 1978. Oke, 6 tahun. Ya, 6 tahun. Korbannya itu 33 korban. Anjing banyak banget Anjing bangsat. banyak, Cok. Banyak anjing. Terus 33 korban. Sekelas eta mah anjing. Lebih anjing. 33 korban. Kalau swasta. Dan 26 korbannya itu ditemukan terkubur di ruang bawah tanah rumahnya dia, Pak, di Illinois. what the fuck? Kayak film Weapon anjing. Aing belum nonton. Oh Yang shit, belum nonton sorry. Ya kan? Dan sisanya itu dibuang di dekat sungai dekat rumahnya. Anjing. Itu 33 korban. Jadi benar-benar kayak ya selama 6 tahun dia tuh bisa melancarkan aksinya dengan cara yaitu memikat laki-laki remaja, bahkan ada beberapa yang emang underage juga ya yang kayak di bawah umur untuk yaitu untuk ngelakuin hal seperti itu. Dipikatnya dengan sulap dan lain-lain. Yang kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya yaudah dia mau dibawa ke rumahnya, dihabisin. Killer clown anjir. Killer clown. Itu killer clown. Dan akhirnya terbongkarnya itu tahun 78 di mana seorang remaja namanya Robert Peace. Itu dilaporkan hilang setelah wawancara kerja dengan Gacy. Oke. Jadi polisi ini curiga karena mungkin dia ini laporan ke keluarganya ya. Ini gue mau wawancara kerja sama Gacy, ya kan? Iya. Terus tiba-tiba hilang nih. Polisi curiga nih. Kok nih jejak terakhir korban ini mengarah ke Gacy. Akhirnya setelah penyelidikan panjang dan penggeledahan rumah, polisi ini nemuin bau busuk di rumahnya dia. Nah, yang lebih chaos lagi bang, ternyata ada satu momen di mana waktu pas polisi yang ngegeledah nih, ya kan, pas mau datang ke rumah si Gacy, itu ada beberapa kali bang investigasinya, karena cukup panjang. Ya, apa ya? Cukup panjang investigasi untuk oke. sampai akhirnya digeledah. Karena ada satu momen di mana waktu pas polisi datang pertama kali, Gacy dengan santainya dengan bau busuk mayat di rumahnya, Ya. itu ngundang polisinya, masuk pak, ayo ngeteh bareng dulu. Serius anjing. Iya, ngeteh. Jadi mereka ngeteh kayak nothing happening Happen. aja. Dia benar-benar bisa memanipulasi polisi itu sampai kayak nggak ada yang terjadi. Dia benar-benar ngeteh biasa aja segala macam. Sampai akhirnya polisi ini yaudah mungkin udah ketemu bukti-bukti yang cukup kuat. Akhirnya putusin untuk digeledah. Bau busuknya dari mana segala macam diputusin untuk digeledah. Ditemuin lah 26 korban di bawah tanah itu. Terus
tahun 80 Gacy diadili dengan 33 tuduhan pembunuhan dan juga dia sempat mengaku dengan alasan gangguan jiwa, Bang. Tapi ya karena bukti-buktinya terlalu kuat, ya akhirnya dia dihukum metong. Nah, nih si John Wayne Gacy ini dilakukan suntikan. Jadi hukuman metongnya adalah lethal injection. Pada tanggal 10 Mei 1994. Si anjing ini, by the way, makanan last meal-nya apa? 12 udang goreng, fried shrimp, 1 ember KFC original recipe dari cabang yang dia pilih. Karena dia dulu pernah kerja di KFC dan dia suka yang di cabang itu, oke. Kentang goreng sama 1/4 melon. Dia makan sengaja dilama-lamain, baru pas beres makan langsung disuntik mati. Lethal injection namanya. Iya. By the way, ngomong-ngomong tentang hukuman mati, itu udah ada beberapa hukuman mati yang udah nggak boleh dilakukan lagi sekarang. Salah satunya kursi listrik. Ya. Kedua, Iron Maiden. Iron Maiden itu bukan hukuman mati anjing. Itu dijepit anjing dalam besi, Cok. Itu penyiksaan. Oh. Iron Maiden tuh Iron Maiden ada gitu ya? Oh, fiksi doang. Iron Maiden itu. Aing nggak tahu sih. Cuman kayaknya Aing pernah lihat tapi kayaknya nggak pernah Terus ada yang ini ada bola di perutnya terus bolanya muter. Tapi banyak itu Anjing, beda itu lagi mah- Der. Itu alat penyiksaan. Penyiksaan anjir. Itu alat penyiksaan tuh ada, tapi yang disebutin sih kan Aing hukuman mati. Gilotin itu udah nggak boleh. Kursi Potong listrik kepala. juga penyiksaan, Bang. Gulotin tuh putusin kepala. Kursi listrik itu hukuman mati. Kan kesetrum lu. Nah makanya nggak boleh sekarang. Oh, karena Cuma boleh ada tembak penyiksaannya. Iya. Purpose-nya kursi listrik itu untuk hukuman mati dulu. Oh. Kursi listrik itu. Tembak mati boleh masih. Tembak mati masih boleh sekarang. Nah lethal injection emang masih boleh? Boleh. Oh masih boleh itu. Di beberapa bagian negara. Oh. Tapi Yang masih boleh bahkan di mainland di beberapa bagiannya ada yang masih boleh dihukum gantung. Hukuman itu juga udah nggak boleh. udah nggak boleh. Nah kalau alat penyiksaan tadi ada yang bilang nih bener Iron Bull salah satunya. Iron Wah, Bull. itu Iron paling Bull sih, itu, gila, anjing. itu gila banget. Itu beneran salah satu alat Sama. penyiksaan juga. Yang di itu dibakar. Bukan dibakar. Jadi mana dimasukin ke dalam besi, apa Besi. tembaga dalam yang banteng itu. Tembaga bentuknya banteng. Tembaga ya. Terus dibakar dari Iya dibakar kan? Iya. tapi Ini panas. tembaganya. Iya, dibikin gerah, panas. Mateng, Iya, mana mateng anjing. Mana Kayak mana- direbus. tapi itu masih bisa dibuka anjir, nanti udahnya dikeluarin udah itu diinterogasi lagi. Oh. Enggak, itu bukan buat ngebunuh, itu buat nyiksa Oh. gitu. Iron Bull anjing. Tapi katanya hukuman mati ini mah katanya yang pernah baca hukuman mati yang paling tidak menyakitkan itu yang di ini malah Gilotin. yang di Gilotin. Iya, Iya, dia gilotin. dia tidak merasakan rasa sakit. Tapi nggak boleh loh sekarang. Iya. Nggak tahu Nggak kenapa. boleh, tapi katanya itu yang tidak menyakitkan. Gitu, Masa sih? katanya. Nggak kena- menyakitkan mah pakai ini aja, ya. Pistol buat iniin babi. Apa Kalau di gua? luar negeri tuh. Ya itu kan lethal nggak disembelih. injection. Lethal injection namanya. Oh itu. Itu lethal injection. Salah satunya nggak sifat, Dok. Iya. gitu. ya kan? Jatuh lethal Oh, yang- injection itu. Kayak buat sapi gitu. Oh. Iya, buat sapi, buat sih? ini. Tahu Di nggak? tus gitu. Oh Iya. beda. Enggak, manusia enggak bisa itu mah. Emang nggak bisa. Nggak bisa. Lethal injection tuh dimasukin ke sini. Iya dimasukin ke racun. Berhenti Masukin aja? racun. Diracun lah. Ya kayak Oh. diracun lah lethal injection. Tapi kan itu. ada juga yang dia di apa bius dulu sampai tidur, habis itu dia dimasukin buat jadi kental darahnya. Oh itu yang nggak tahu. Sumbat, jantungnya berhenti. Yang tahu terus gas juga ada kan, gas. Gas Masukin ruangan gas. chamber. Si kumis itu mah. Yeah. Ada sesuatu sih. Apa Kemarin tuh? aing ngemaksim. Oke. Ah, ya wae anjing. Coba. Bosen anjing memang. Enggak, tapi kocak, Cok. Kumaha. Ada kelakuan aneh anak Konglo. Wah. Konglo, Jadi oke. kebetulan Tahu dari mana dia Konglo? karena bukan ajudan ini apa namanya asistennya itu kemarin tuh ngemaksim sama orang dari bayangin aja ngemaksim dari jalan ini sampai mau ke Cianjur aing semalam. Dari dekat sih ini udah kemarin. Enggak, dari dekat sana dari Jalan Dago sampai mau ke Cianjur ngemaksimnya. Terus Terus dia cerita banyak hal, ternyata kelakuan anak Konglo nih agak aneh juga. Iya anjir ternyata, tapi sedih juga sih karena mereka kesepian kayak gitu. Dia cerita banyak sih. Jadi dia tuh sama sekali nggak bisa ditinggalin sama satu orang pun. Bayangin aja. Dia tuh sampai ngeluh, anjir bang gue 7 kali 24 jam gue harus nemenin dia anjir. Gue gak bisa pergi kemana-mana kata dia. Gue gak punya kehidupan bangke kata dia. Terus kenapa lu sekarang bisa cabut? Ya gue berantem anjing. Goblok anjing. Goblok anjing. Dan mungkin bisnisnya itu pernah Maraneh omongin sih anjir. Si anaknya itu. Iya. Segede itu anjir. Terus kayak ini ngebohong kali kata Inte kan. Ini ngebohong kali. Ditunjukin bang saya kemarin lagi kayak gini, diliatin. Dia tunjukin, oh ini bang. Anaknya cewek apa cowok? Cowok. Oh cowok. Tapi emang butuh teman main gak sih? Kalau misalnya Iya. anak Konglo gitu,
Pasti butuh ajudan buat ngajak main, ngapain main PS lah, apalah. Juga ada diajak main PS. Iya sih. Iyalah, Lucu, pasti. aneh lah. Mana kayak ada sesuatu nggak, Van? No. Selama Maxim ada Closing. cerita horor yang oh paling enggak, mantap kalau horor ya kemarin aja sih yang yang itu ya, yang ke Curug ya. Iya ke Curug. Apa ada apaan? Apa tuh? Itu nggak horor kok. Tapi enggak sih aing tuh jadi kayak sering banget aing tuh nganter tengah malam tuh ke kuburan. Jadi sampai aing teh anjing setan bodo amat lah anjing. Oh, Yang mantap. penting uangnya cash. Yang penting uangnya cash. Karena kalau cash pasti dilebihin. Kalau daun, Kalau daun mah anjing lah, setan, daun lagi bangsat anjing. Gelut anjing. Jadi kalau ketemu suster ngesot diapain? cerita Alfi kemalingan katanya. Apa? Oh iya, dalam rumah aing kemarin kemalingan. Oh iya. Iya. Kok bisa? Terus jadi kemalingan. Jadi kan waktu itu dibobol rumah aing tuh. Terus kok banyak barang hilang. Si Mamat itu udah bete banget, baju-bajunya hilang semua. Mamat? Iya. Mamat Si kecil itu tidak bisa melawan siapapun. Bajunya hilang-hilang semua. Terus pas pagi-pagi FTA tuh. Balenciaga nih. Bukan, enggak sekaya itu. Dia belum lihat Mamat, lucu. Enggak, terus Kayak ini nih. nih, kayak gini nih. Coba kalau ada maling mana takut anjing. Anjing lucu sih. Enggak jadi ke gap sama orang tuh. Ke gap sama orang lagi di rumah. Terus aing enggak marah sih, aing ketawa-ketawa doang. Apa? Tapi dianya panik kayaknya. Malingnya. Iya, malingnya terus pakai baju orang. Terus aing itu tahu pakai itu tuh baju orang kayak, "Enggak, ini baju anak saya." Oh, enggak, itu baju saya. Karena saya bikin baju itu tuh buat ekspor kata aing tuh kan. Aing pakai baju itu karena itu barang cacat. Oke. Nah, terus tuh kayak enggak, terus dia kabur aja. Terus yang kemarin-kemarin udah berapa hari aing intai terus. Jadi kalau ketemu aing gini. Lah malingnya tetangga mana? Iya, tetangga aing. Oh, ketahuan dah. Ketahuan. Terus aing giniin, balikin baju aing anjing. Oh, enggak. Wah, ngacak-acak si anjing kok. Anjing siapa? Kenapa nggak dilaporin aja, Pi? Udah sih, udah ke RT, Ngeri juga udah sih ayam ke, ini. nggak, aing nggak bisa ngapa-ngapain karena ibunya baik banget sama orang. Apa aja nggak sih barang mana dimaling? Ya aing sebenarnya kan ibunya nyuruh kayak ini kunci kata dia tuh kan kunci rumah. Klepto apa gimana? Iya kayak klepto gitu. Oh. Ini kunci rumah kata dia tuh kan. Aing sengaja ngekunci sih biar dia datang ke rumah karena Pakai CCTV lah, Pi. Aing udah bilang ke ibunya, "Bu, maaf ya kalau misalnya masuk lagi ke gap ke rumah itu di luar tanggung jawab saya." Bau kucing anjing mulutnya enggak mau. Aing habis makan patin sumpah. Gimana? Jadi kalau ketemu kalau kedapatan lagi mau diapain? Suruh mukbang ayam anjing. Enggak. Sampai meledak perutnya. Aing enggak akan ini sih. Aing enggak akan apa namanya? Enggak akan pukulin. Mandiin pakai terigu anjing. Enggak akan. Babin. Aduh, masih stuck ya. Aing apa namanya? Aing simpen di satu ruangan gitu ya. Terus aing setrum anjing. Karena kalau digebukin dia udah tahu. Tapi mana pernah mukulin maling gak, Be? Pernah. Iya pernah anjing. Enak banget anjing. Enak banget ya. Kayak anjing kayak enggak ada salah apa-apa tuh kayak asik aja gitu. Tapi ada cerita tolol anjing. Ngomongin maling. Jadi bapak aing dulu waktu masih di rumah belum jadi dukun. Battle banget ya orangnya tuh fighter banget. Ngejar maling. Terus halal anjing jadi dukun goblok ya. Terus Lo bapak mana dukun? iya sekarang. Serius? Iya di Cianjur. Ada Mau namanya di ngetes enggak? Abuy Magic Corner. Abuy cari. Magic Corner, cari aja di Google Abuy Maps. Magic Corner demi Allah. Di Cianjur. Nah, terus ada maling. Si malingnya ini ketangkap, dikejar sama bapak aing kan. Bapak aing kan emang badannya bagus gitu, atletis lah. Anjing, sedikit. Nah, terus ada salah satu di mana dia masuk ke gorong-gorong, gak ketahuan. Nah, dikejar, ngecek ke masjid. Ada orang lagi sholat, Terus dipukulin sama bapak aing. Tahu nggak kenapa? Salah kiblatnya anjing. Salah kiblatnya anjing. Iya, berarti dia bukan orang situ anjing. Gara-gara kiblatnya salah anjing. Dipukulin anjing. Dulu banget anjing. Amoy anjing. dia malingnya. Malingnya dia. Bro menggunakan 100% otaknya anjing. Tapi malingnya dia. Dia malingnya. Kan digeledah. Digeledah ada emasnya. Ada emasnya. Oh iya kiblat akan itu, nah akan dia anjing lain jalan aja. Karena mungkin Hebat anjing hebat. karena mungkin Abuy 999 IQ bangsa. karena mungkin berpikir kayak kan mesinnya gelap, terus dia nggak tahu kiblatnya kemana. Tapi kan kalau orang situ meskipun Iya, udah udah tahu, udah hafal. Udah pasti hafal ya. Iya, pasti ke bukit.
Digebukin, Pisan, anjing. ditarik keluar kakinya juga emang kotor. Oh, bekas maling berarti. Sok, orang sholat mana nggak wudu nggak cuci kaki Oh anjing. iya, anjing itu Ini anjing. IQ Abuy. Terus ini ada yang komen, D1 jadi maling gitu. Lebih pinter. Salah kiblat sih. Itu plot twist banget. Pinter banget Bapak Mane aja. Iya, Sumpah. dibawa keluar, terus kan kena cahaya, kakinya juga kotor. Bapaknya Dera Kogoromori anjing. Pertama kan ditanya anjing kayak, bukan saya Pak, kenapa sih dipukulin, saya lagi sholat. Sholat keluar heula cenah. Pas dibuka. Pas keluar kakinya kotor. Sia sholat teh wudu, salah kiblatna. Mana sini? Pas digeledah ada emasnya. Dihantam nggak langsung? Dihantam anjing, di jab, di uppercut, di pursuit anjing. Bangsa. Terus sampai sekarang teh Namanya Mike Abuy ya. Sebelum ganti job anjing. Second job mage anjing. Sebagai fighter anjing. Saya baru ingat anjing. Tapi benar Bapak Mane dukun. Iya. Jadi Enggak, dukun gimana? jadi mong anjing. Jadi dukun gimana? Dia roh anjing. Enggak, jadi dukun gimana? Ya, jadi dukun. Dukun. Iya. Real. Aing teh punya ada penasaran anjir. Dulu tuh Aing tuh pernah dibawa sama bapak orangnya ke dalam ke Marhum. kecamatan, iya almarhum, ke kecamatan. Duitnya masih ada sampai sekarang. Dia ngegali pohon. Masa keluar duit anjir? Itu mana harus nanya AI pesulap anjing itu merah. AI anjing. Oh si anjing. Goblok. Itu Tapi mah jujur, sama bapak aing sayang sampai sekarang. Enggak benci aing, cuman menyayangkan kelakuannya aja. jadi dukun. Iya, kenapa gitu? Kan banyak job desk lain. Penglaris bisa tuh jangan stok ini. Enggak tahu anjing.